Mari pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul 7 hal yang Tuhan tidak suka. Ya, langsung saja kita baca ayatnya. Saya menerangkan mulai dari Yeremia pasal 4 ayat 22. Yeremia pasal 4 ayat 22, mari Bapak Ibu Saudara kita akan bersama-sama membaca ayat firman Allah ini. Keluarkan suara saudara, walaupun gak keras di rumah saudara, tapi terdengar di telingamu masing-masing ya. Mari sama-sama kita baca Yeremia 4 ayat 22, 2 dan 3. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Saudara perhatikan baik-baik dalam ayat yang barusan kita baca, kita menemukan ada dua kata yang rasanya gak suka kita dengar. Saya mengerti betul bahwa apa yang sedang saya sampaikan lewat pengajaran firman Allah ini pengajaran firman yang dilepaskan mungkin keras ya. Tapi maaf saya katakan, saya tidak punya berita firman yang lain. Yang saya dapat dari Tuhan, berita itu ini yang saya coba sampaikan sama saudara. Ada dua kata yang menurut kita sepakat kita gak suka dengar. Ada dua kata, yang pertama adalah bodoh dan yang kedua adalah tolol. Yang ngomong bukan saya. Kalau itu perkataan keluar dari hati saya, mulut saya sampaikan kepada saudara, saya tahu barangkali Anda akan mulai marah sama saya. Anda akan tersinggung berat sama saya. Pendeta ngomongnya kasar, bodoh-bodohin kita, tolol-tololin kita. Enggak, bukan saya. Sumbernya Tuhan yang berkata, sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Kemudian mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Yang berkata bodoh dan yang berkata tolol ini adalah Tuhan. Ini kalau kita lihat dari kalimat-kalimat ini dengan cermat, kita bisa menangkap tentunya. Ini Tuhan sedang marah. Nah mungkin orang misalnya gak marah sampai terucap kata bodoh dan tolol. Sungguh bodoh kamu, gak mungkin. Orang melepaskan perkataan bodoh dan tolol pasti marah. Tuhan marah, iya dia marah. Marah kepada siapa? Tuhan marah kepada umatnya, umat Israel yang adalah umat pilihan Allah. Sampai saking marahnya Tuhan berkata, bodoh umatku, tolol umatku. Kenapa sampai Tuhan berkata bodoh dan tolol umatku? Ini umat pilihan yang kita sama-sama tahu umat Israel itu umat yang pandai. Bahkan coba saya bandingkan dia. Kata bodoh dan tolol tadi. Anda lihat gambar berikut ini. Sungguh bodohlah. Lalu ada kata anak-anak tolol. Mereka adalah anak-anak tolol. Lihat kata bodoh dan tolol. Dalam terjemahan versi King James Version, versi bahasa Inggris. Kata bodoh disalin dengan kata foolish, bodoh. Foolish itu begini, bodohnya itu begini. Misalnya zaman maju teknologi kayak begini, zaman online begini. Semuanya serba di tangan, kita bisa memutuskan. Misalnya ada seseorang traveling jalan-jalan keluar kota misalnya, liburan sama keluarga. Dia belum booking hotel. Zaman sekarang saudara ya. Dan dia bawa koper, tenteng koper sama tas suaminya, istrinya ini, dibantu anaknya. Dia masuk ke hotel satu, ke hotel yang lain. Sambil naik taksi barangkali turunin koper, masuk ke hotel tanya, adakah kamar yang kosong? Aduh maaf pak, penuh pak. Keluar lagi, tenteng tas lagi, naik taksi lagi, cari hotel satunya lagi. Ada gak kamar kosong buat kami, berapa harganya? Aduh maaf pak, penuh pak. Karena high season, liburan lagi, banyak orang berlibur. Misalnya ke Bali. Coba menurut Anda pikirkan. Zaman kayak gini teknologi maju, serba canggih. Kita booking cuma lewat handphone. Tapi masih ada orang cari hotel, booking hotel itu muter-muter. Dan ternyata penuh. Dan dia berkeringat basah, lelah capek gak dapat kamar hotel. Kenapa gak dari rumah booking duluan pakai handphone? Atau minimal telepon, ada gak kamar kosong?
Kan semua ketahuan nomor telepon hotel. Bukankah di zaman yang serba canggih secara teknologi, pengetahuan berkembang luar biasa, kalau masih ada orang yang buat kelakuan seperti ini, bukankah ini tergolong foolish, bodoh? Tapi ada kata yang kedua, lebih keras lagi. Apa itu? Sotis, dikatakan sotis children. There are sotis children. Apa itu sotis? Sotis itu adalah dungu. Dalam masa-masa tahun politik, kita sering mendengar pengamat mengatakan dungu, kedunguan. Di Alkitab ada kata sotis dungu. Tuhan marah kepada umatnya. Kalau kita ngomong dungu, dungu itu di atasnya bodoh barangkali saudara ya. Di atasnya bodoh bodoh, yaitu dungu saudara. Tuhan sampai saking marahnya kepada umat pilihannya. Sampai berkata begini, mereka ini dungu, mereka ini sotis, mereka ini tolol kata Alkitab. Sampai marahnya Tuhan. Kalau secara kehidupan orang Kristen dia dikatakan dungu itu seperti apa ya? Contoh, saya kasih contoh supaya Anda memahami dengan baik. Ini pengajaran firman yang dilepaskan buat setiap kita. Orang sotis, orang dungu itu kira-kira begini. Dia sudah tahu dulu dia hidupnya penuh dengan dosa. Tapi kemudian dosanya diampuni oleh darah Yesus. Enggak benar, dibenarkan. Setelah dia tahu dosanya diampuni, dia bikin dosa lagi. Bikin dosa terus, minta ampun, bikin dosa terus bikin dosa. Itu namanya dungu. Sudah tahu masa lalunya itu kelam penuh dosa. Berjumpa sama Yesus, diampuni dosanya, disucikan, ditebus dosanya. Ternyata setelah ditebus dosanya, bikin dosa lagi. Terus bikin dosa, terus bikin dosa. Itu sotis. Maaf kata, itu tolol, itu dungu. Sudah tahu Alkitab mengajar kejar perdamaian, kejar persatuan, unity, persaudaraan, minyak urapan, berkat embun datang, diperintahkan Tuhan berkati kita. Kita ngerti apa yang kita mesti kejar, yang kita lakukan dalam hidup ini. Tapi justru kita sukanya cari keributan. Sukanya kita bertengkar sama orang, tidak suka perdamaian. Menurut saya, ini pun tergolong orang Kristen, maaf kata. Ini dungu ini. Udah ngerti perintah Tuhan. Bagaimana rahasia berkat. Bagaimana yang namanya pengurapan kuasa berkat diperintahkan atas kita. Tapi justru kita gak suka persatuan. Gak suka persaudaraan. Gak suka kerukunan. Sukanya keributan. Bahkan jangan-jangan dia biangnya keributan. Ini sotis. Ini tolol. Udah ngerti kok perintahnya. Udah ngerti kok tujuan hidup kita. Tapi yang dibuat yang lain. Jadi dungu atau sotis atau tolol itu adalah dia itu melakukan sesuatu sebagai anak Tuhan yang seharusnya dia gak lakukan. Nah itu dungu. Dengar baik-baik. Dungu secara rohani adalah harusnya dia gak lakukan itu. Tapi dia lakukan juga. Sudah diampuni. Bikin dosa terus. Kan harusnya gak dilakukan. Tapi terus dilakukan. Itu termasuk kategori dungu. Dan Tuhan mengatakan yang namanya foolish dan sotis, bodoh dan dungu dan tolol. Ini kepada dalam tanda kutip umat pilihannya. Tahukah saudara, ketika kita bicara umat pilihan Allah, bangsa Yahudi, orang Israel. Saya pikir kita semua sepakat. Dan tidak ada orang atau bangsa yang bisa membantah hari ini bahwa bangsa Yahudi, bangsa Israel itu bangsa yang terpandai dan paling pandai yang ada di dunia ini. Saya pikir saya belum pernah mendengar orang membantah itu. Tidak ada orang di dunia yang membantah, yang mengatakan bukan Israel bangsa terpandai. Terbukti dari dulu sampai sekarang. Dari zaman kuno sampai zaman maju sekarang. Memang diakui orang terpandai di dunia itu adalah umat pilihan Allah, bangsa Yahudi, bangsa Israel. Saya kasih contoh. Ya, Tuhan berkata bodoh pada umat Israel, umat yang paling pintar di dunia, dan itu nggak ada yang bantah. Zaman sekarang saya tunjukkan, misalnya Sergey Brin. Siapa Sergey Brin? Penemu internet, penemu Google, dan penemuan Sergey Brin, orang keturunan berdarah Yahudi ini, bukankah ini yang mendorong, memacu
kemajuan dunia itu globalisasi. Yang terjadi di kutub sana sekarang bisa langsung tahu. Yang di ibu kota para elit-elit politik apa dikerjakan langsung kita bisa tahu. Itu karena Google, itu karena internet. Siapa yang menemukan? Sergey Brin. Ada lagi namanya Mark Zuckerberg. Dia penemu Facebook, media sosial. Siapa dia? Orang yang darahnya Yahudi. Penemu Facebook. Ini zaman modern. Ada namanya John Com. WhatsApp yang kita pakai video call. WhatsApp kita bisa chatting dengan siapapun dengan cepat. Berita langsung terkirim. Terkini. John Com penemu WhatsApp siapa? Dia juga darah Yahudi. Coba. Hal-hal yang vital, yang berkaitan dengan sains pengetahuan, yang berkaitan dengan teknologi, yang mendorong kemajuan dunia global dan majunya sangat cepat. Itu Tuhan percayakan kepada orang-orang yang berdarah Yahudi. John Com, Mark Zuckerberg, ada namanya Bill Gates. Saya rasa Anda tidak asing mendengar nama Bill Gates kan. Pernah jadi orang terkaya nomor 1. Tapi ternyata Bill Gates itu penemu salah satu aplikasi atau program komputer namanya Microsoft. Yang jago komputer pasti ngerti Microsoft. Ini orang-orang yang menemukan teknologi yang canggih. Ini penemu-penemu sains pengetahuan yang luar biasa. Bill Gates siapa? Darahnya juga Yahudi. Atau coba lihat ini. Thomas Alva Edison. Tokoh penemu di masa lalu. Yang membuat gelap menjadi terang. Sehingga tidak ada lagi namanya gelap. Karena ada penemu namanya Thomas Alva Edison. Dia menemukan lampu bohlam. Gagal berkali-kali, kita sering dengar ceritanya. Akhirnya dia temukan siapa Thomas Alva Edison. Orang yang berdarah Yahudi. Lagi-lagi saudara ya. Dan masih banyak contoh termasuk Albert Einstein. Orang yang paling jenius di dunia. Ahli fisika nomor 1, ahli atom yang terkemuka. Orang yang paling jenius otaknya Albert Einstein. Siapakah dia? Yang dijuluki orang yang terjenius di dunia. Dia bangsa Yahudi, darahnya Yahudi. Kurang bukti apa ya? Ada lagi namanya Bill Clinton. Ada namanya Ronald Reagan. Dan masih banyak yang lain. Frank Sinatra. Dulu tahun 97-98 pernah dunia mengalami krisis moneter. Siapa yang bagian itu? George Soros. Terkenal orangnya siapa? Darah Yahudi lagi. Seorang perbankan ahli ekonomi. Rothschild misalnya. Bank Yahudi. Sampai Bank Amerika mesti pinjam kepada Bank Yahudi. Ahli-ahli ekonomi ternyata juga sama darah Yahudi. Dan seterusnya dan seterusnya. Masih berderet-deret nama darah Yahudi sebagai penemu matematika, penemu segala macam. Terbatas waktu kita. Tapi saya sengaja ingin menunjukkan, sodorkan nama-nama ini kepada saudara. Memang dari dulu zaman perjanjian lama sampai zaman masa kini. Israel bangsa Yahudi tak terbantahkan. Dan tidak ada yang bisa bantah. Mereka ini adalah bangsa yang paling pandai, cerdik, jenius di dunia. Makanya tidak heran mereka menemukan penemuan-penemuan teknologi dan pengetahuan. Sains itu saudara. Tetapi aneh. Kita temukan ini. Coba Anda lihat gambar ini. Orang yang pandai dalam ilmu pengetahuan. Bangsa Yahudi tadi. Dikatakan Tuhan bodoh. Dikatakan Tuhan dungu. Belum tentu ternyata yang pandai di hadapan manusia itu bisa pandai di hadapan Tuhan. Nah, saya mau coba saudara yang tarik pada sesuatu. Kenapa sih Tuhan sampai katakan mereka itu tidak pandai? Nanti kita lihat kembali pada ayat pembacaan tadi. Tapi di Alkitab itu di perjanjian baru pernah diterangkan bahwa memang Tuhan pernah berkata orang yang pandai bagi mata dunia ternyata bodoh di mata Tuhan, gak pandai. Orang yang cerdik di hadapan manusia, ternyata dia gak cerdik sama sekali di mata Tuhan. Paulus pernah katakan ini, coba Anda lihat 1 Korintus 1 ayat 20 sampai 25, lalu loncat ayat 27, saya tambah satu ayat lagi ya. Ayat 20 dikatakan begini, agak panjang tapi tidak mengapa, tapi ayat ini bagus, powerful, menerangkan kepada kita tentang ayat sebelumnya tadi.
Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah, perhatikan, telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Yang paling berhikmat di mata dunia, di mata manusia, ternyata di mata Tuhan menjadi bodoh. Kenapa dia bodoh? Nanti kita lihat dalam ayat berikutnya. Ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Makanya jadi bodoh karena ini kan. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ayat 23. Tetapi kata Paulus, kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Berita salib, berita dari sorga itu kebodohan bagi orang dunia. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, Anda dan saya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus sumber hikmat. Ayat 25. Sebab ini menarik, yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ayat 27 diterangkan begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Anda lihat di ayat ini, perjanjian baru Paulus katakan justru yang dipandang bodoh bagi manusia dipakai Tuhan mempermalukan yang berhikmat. Orang yang dianggap lemah bagi dunia, lo gak bisa apa-apa, lo gak punya talenta, gak punya kemampuan apa, dianggap orang yang lemah, dipandang sebelah mata, diremehkan. Tapi ketika dipilih Tuhan, dia bisa dipakai memalukan orang yang kuat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang top. Dan ini firman katakan, jadi pandai di mata manusia, malah bodoh di mata Tuhan. Tapi yang bodoh di mata manusia malah dianggap berhikmat di matanya Tuhan. Mari kita belajar hari ini contoh para rasul, dari Petrus dan kawan-kawan, kecuali Paulus gitu ya. Petrus kawan-kawan, mayoritas para rasul itu adalah para nelayan, tapi bisa menggoncangkan kerajaan-kerajaan, bisa menggoncangkan desa-desa, kota-kota besar dengan lawatan kuasa Tuhan. Ada orang mati dibangkitkan, ada pembaharuan-pembaharuan kehidupan. Siapa mereka? Para nelayan. Orang yang lemah sebetulnya secara power. Orang-orang yang sebetulnya tidak pandai di mata dunia, alias bodoh, folis. Tapi yang bodoh di mata dunia bisa mempermalukan yang berhikmat. Dan itu terbukti lewat para rasul, lewat Paulus dan kawan-kawan rasul yang lain. Nah, saya akan tunjukkan apa yang saya janjikan tadi sama saudara. Kenapa gitu? Ini penting persoalannya. Kenapa Tuhan sampai marah kepada umat pilihannya yang pandai berhikmat tadi, umat Israel, dan berkata umatku itu bodoh, dan berkata umatku itu tolol dan dungu. Kenapa kemarahan Tuhan sampai terlepas perkataan bodoh dan dungu dan tolol? Yeremia 4 ayat 22, ayat emas yang kita baca awal tadi menerangkan ini. Saya baca ulang sekali lagi, perhatikan. Kenapa Tuhan sampai berkata bodoh umatku, tolol umatku. Sungguh bodohlah umatku itu. Kenapa dikatakan bodoh? Karena ini sebabnya. Karena mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan kenapa? Tidak mempunyai pengertian akan Tuhan. Saya tertarik dengan kata mereka tidak mengenal aku. Padahal mereka pandai. Orang-orang yang jenius. Orang-orang yang cerdas dalam teknologi pengetahuan. Luar biasa. Tetapi meskipun orang pandai di mata Tuhan ini, tapi kamu bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena kamu tidak mengenal aku. Kata mengenal dalam bahasa Ibraninya pakai kata yadah. Yadah. Kata yadah ini Ibrani sejajar dalam bahasa Yunaninya kata ginosko. Yadah atau ginosko.
Itu bicara pengenalan, bukan sekedar tahu. Coba Anda lihat rumus pengenalan yang saya pernah ajarkan sama saudara. Yang namanya orang mengenal Tuhan, yadah atau ginosko. Rumus pengenalan itu begini, kenalnya sampai begini. Pengenalan itu adalah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita memutuskan aku percaya sama Tuhan, bangkit cinta mula-mula. Prosesnya begitu mengenal. Saya ulang ya, proses yada, proses ginosko mengenal pribadi Tuhan, mengenal Allah, mengenal Tuhan secara pribadi itu gini prosesnya. Mengenal lewat proses perjumpaan dengan Tuhan, percaya pada Dia. Kita merasa Tuhan baik ya gitu. Lalu kemudian perjumpaan dengan Tuhan, kepercayaan kita sampai menghasilkan pengalaman pribadi, ngalami realita kuasanya Tuhan. Makanya saya suka katakan sama saudara, kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan itu harus kita alami dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu bukan sekedar kita percayai dalam kehidupan kita, tapi perhatikan ini, tapi harus kita alami Tuhan itu dalam realita hidup kita. Realita kuasa Tuhan, realita Kristus harus kita alami. Jadi saya ingatkan, kita itu gak cukup hanya, oh saya percaya sama Tuhan. Lalu kita gak pernah ngalami kuasanya. Itu gak bisa disebut mengenal pribadi Tuhan. Umatku itu bodoh, umatku tolol. Karena mereka tidak mengenal aku. Kata mengenal itu artinya kita itu percaya sama Tuhan. Sampai kita itu mengalami kuasa pribadinya. Realita kuasa Tuhan itu kita alami dalam hidup kita. Jadi kita itu ngalami kuasa bukan dari kata orang. Katanya Tuhan itu penyembuh, tapi kita ngalami kuasa. Katanya Tuhan itu sumber jalan keluar. Anda ngalami atau tidak? Saya tanya sama saudara pagi ini, apakah Anda yang sedang ada ibadah di rumah, Anda sudah ngalami kuasa Tuhan atau belum? Kalau belum mengalami realita kuasa pribadinya Tuhan, itu namanya Anda belum mengenal Tuhan. Anda baru percaya kepada Tuhan. Padahal kekristenan itu harusnya bukan hanya sekedar percaya. Percaya kepada Tuhan betul-betul sampai kita mengalami realita kuasa Tuhan dalam hidup kita. Itu baru bisa dikatakan mengenal. Sampai kita tahu kesenangan Tuhan. Sampai kita itu ngerti yang disukai Tuhan. Yang Tuhan cinta, kita cinta. Karena kita ngerti, kita mengenal Dia. Yang Tuhan suka, kita suka. Saya suka ya, saya sering gitu maksud saya mengajarkan tentang mengenal pribadi Tuhan. Bukan sekedar bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan, sampai mengenal pribadinya. Itu penting. Saya suka mengajarkan kata ginosko kalau Anda ingat sama saudara. Kalau Anda, saya tanya kenal gak sama Pak Jokowi? Anda pasti berkata kenal, itu presiden kita. Apakah Anda tahu Presiden Jokowi? Anda pasti berkata, oh tahu. Mengenal, Anda pasti berkata tidak. Karena memang kita gak pernah berkenalan sama Pak Jokowi. Tapi kita tahu, pernah jadi wali kota 2 periode di Solo. Belum selesai periode kedua, mencalonkan jadi gubernur DKI Jakarta, jadi. 1 periode belum selesai, mencalonkan presiden, jadi lagi 2 periode sekarang ini. Kita tahu track recordnya. Hampir 80% rakyat puas dengan hasil kerja presiden kita. Terutama orang-orang Jawa Timur. Sangat puas. Ya. Dan perhatikan saudara ya. Perhatikan dengan baik. Yang namanya mengenal pribadi Tuhan itu gak cukup tahu. Kalau Anda tanya sama saya, Pak Yohanes sebagai gembala, kenal gak sama semua pelayan full timer di gereja? Lo kenal. Kenal sama Pak David? Kenal. Tetapi kenal secara ginosko. Mesti tanya sama istrinya. Saya enggak tahu, kurang banyak tahu tentang makanan kesukaan Pak David. Warna kesukaannya apa. Untuk tahu itu mesti ginosko. Tiap hari ngalami pribadinya. Tiap hari bersama. Kalau Anda tanya sama, kenal sama Ibu Siska? Ya kenal, dia istri saya. Kenalnya ginosko. Tiap hari saya ngalami dia. Makanya warna kesukaannya kurang lebih saya tahu, makanan kesukaan saya tahu, dan hampir semua baru saya tahu. Yang dia nggak suka istri saya tahu. Yang dia nggak senang ini itu saya mengerti karena sudah menjalani pernikahan cukup lama. Kenalnya ginosko. Jadi kalau Anda tanya kenal nggak sama pekerja gereja, lu kenal satu persatu.
namanya semuanya tahu. Tapi ginosko belum. Ginosko itu mengenal sampai dalam pribadinya. Nah, ini yang saya mau coba tunjukkan. Tuhan sampai marah kepada orang Israel. Umatku itu bodoh. Umatku itu dungu dan tolol. Karena mereka tidak mengenal aku. Cuman ngerti Tuhan. Cuman tahu Tuhan. Tapi gak tahu mengenal Tuhan secara pribadi. Lewat mengalami kuasa pribadinya. Udah ngalami Tuhan belum saudara? Saya tanya sekali lagi. Karena mengenal itu sampai pada level gini loh. Ngalami pribadinya setiap hari. Sehingga bukan dari kata orang kita bercerita. Dia luar biasa loh Pak. Anda udah ngalami realita luar biasa kuasanya. Sehingga nanti realita mengalami kuasa Tuhan itu sangat membantu kita. Sangat menolong kita hadapi masalah apapun. Hadapi tantangan berat apapun. Itu sangat menolong kita. Kita istilahnya tidak akan pernah mundur. Kita tidak pernah kepahitan. Kita tidak pernah kecewa. Kenapa? Karena kita sudah mengenal dia secara yadah atau ginosko. Makanya Tuhan teriak keras marah. Umatku bodoh karena tidak mengenal aku. Pandai secara pengetahuan. Tetapi tidak mengenal secara pribadi Tuhan. Itu disebut bodoh. Mari kita belajar lewat firman Allah ini. Bahwa betapa pentingnya namanya pengenalan ini. Mengenal itu sampai gini loh. Ngerti yang dia suka. Sampai ngerti apa yang dia benci. Yang dia gak suka. Nah di Alkitab itu lihat Amsal 6 ayat 16-18. Ada yang Tuhan benci, yang Tuhan gak suka. Orang kalau kenal pribadi, warna kesukaannya tahu. Mungkin kalau saya tanya, kenal sama pendeta Yohanes? Kenal, termasuk jemaat saya kenal. Warna pribadi kesukaan? Belum tentu bisa jawab. Makanan kesukaan pendeta Yohanes belum tentu bisa ngerti. Istri saya yang tahu karena kami ginosko. Mengenal secara pribadi. Sampai tahu kesukaan, sampai tahu yang dibenci. Lihat apa yang dibenci Tuhan. Ada 7 perkara yang Tuhan benci. Ini judul firman Allah tadi. Mari saya bacakan ayat ini. Agak panjang tapi saya baca. 6 perkara ayat 16 yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Hatinya keji, Tuhan sangat gak suka. Lihat, 1, mata sombong. 2, lidah dusta. 3, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 4, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. 5, kaki yang segera lari menuju kejahatan. 6, ya, seseorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. 7, dan menimbulkan pertengkaran saudara. Ada 7 hal, 7 perkara yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan benci. Orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, ginosko, haya, itu sampai dia ngerti yang Tuhan suka harus jadi kesukaan kita. Yang Tuhan benci, kita pun harus ikut benci. Itu namanya ginosko, itu namanya haya. Bagaimana lihat ayat ini? Ada 7 hal yang Tuhan benci dan kekejian di hatinya. Ini pun harus kita tidak suka, ini pun harus kita benci loh. Yang pertama adalah mata sombong. Apa itu mata sombong? Suka meremehkan orang lain. Mata sombong itu begini loh. Begitu lihat orang, kita merasa aku lebih hebat dari dia. Itu mata sombong. Tiap kali mata kita lihat orang, kita merasa aku lebih jago. Aku lebih hebat, aku lebih berhikmat, aku lebih luar biasa dari dia. Pelayanku lebih hebat, gerejaku lebih hebat, penyembahan gerejaku lebih hebat, dan segala macam. Itu namanya mata sombong. Selalu kita memandang orang itu di bawah kita, lebih rendah dari kita. Lu gak bisa apa-apa, itu mata sombong. Itu Tuhan tidak suka. Jadi jangan sampai tanpa kita sadari mata kita tuh seperti ini. Tiap kali saben lihat orang, orang itu gak ada apa-apanya. Itu Tuhan gak suka loh. Anda mesti ngerti itu pagi ini. Tuhan gak suka ini. Berubah. Yang Tuhan tidak suka harus kita gak suka. Hati-hati dengan mata kita. Suka merendahkan orang. Yang kedua, tangan yang menumpahkan darah. Lidah dusta yang kedua. Lidah dusta itu ya gak bisa dipegang perkataannya. Suka berbohong, suka gak jujur. Saya pikir saya tidak perlu terangkan hal ini, ada udah mengerti. Lidah dusta pun tidak boleh. Dusta kepada siapa saja. Dusta kepada suami,
dusta kepada istri, anak dusta kepada orang tua kepada anak, dusta kepada hamba Tuhan, kepada siapa saja gak boleh dusta. Kelihatannya ini hal yang normatif dan manusiawi, seringkali kita lakukan. Tapi ingat, ini Tuhan gak suka loh. Kalau ini ada di mata Tuhan, ya sorry. Tuhan berkata apa? Umatku bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia tidak mengenal aku. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan ngerti yang Tuhan benci dan tidak suka. Yang kedua yang Tuhan benci, kekejian buat dia, dia sangat tidak suka adalah lidah dusta. Betapa untuk kita bisa mengenal pribadi Tuhan, sampai kita harus sangat-sangat menjaga mulut kita. Jangan sampai kedapatan ternyata mulut kita sudah dusta kepada sesama kita. Apalagi kita dusta kepada Tuhan. Tuhan, nanti kalau Tuhan berkati saya, oh saya setia ibadah Tuhan. Pret, saudara ya. Kenyataannya bolong-bolong ibadah. Itu pun dusta, Tuhan tidak suka. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, pembunuh. Tangannya menumpahkan darah, tangannya bunuh orang. Anda mungkin berkata, saya tidak pernah bunuh pendeta. Saya sepakat, setuju, kita nggak pernah bunuh orang. Tapi maafkan kalau saya boleh ingatkan. Kalau ada suami istri menggugurkan anak dalam kandungannya, itu membunuh loh. Tapi Pak, masih 2 minggu umurnya Pak, waktu itu Pak, membunuh. Kalau anak yang digugurkan sudah umur 2 minggu di perut, di rahim istrimu. Kalau anak itu bisa ngomong saat ini 2 minggu, dia pasti ngomong begini. Papa, saya salah apa Papa? Mama, saya salah apa Mama? Meskipun 2 minggu, seandainya dia bisa bicara, dia pasti ngomong gitu. Kenapa saya dibunuh? Saya salah apa Papa? Pembunuhan. Anda nggak bunuh orang, tapi menggugurkan kandungan itu sama dengan menumpahkan darah kalau Anda tahu. Saya sebagai gembala, sebagai pendeta, sering mendapat telepon dari jemaat yang saya layani sendiri, termasuk dari jemaat di luar kota. Saya gak sebutkan kotanya, di luar kota pun kadang teleponnya sama saya. Karena saya kadang-kadang kan pelayan di gereja-gereja lain kan, telepon. Saya pernah berapa puluh tahun yang lalu, 10 tahun ke atas lebih, saya pernah ditelepon satu keluarga, suami istri. Suami istri sudah punya anak 2 perempuan, sekarang udah besar-besar. Ketika itu rupanya waktu dia telepon, istrinya kontrol ke dokter, dokter nyatakan sudah telat bulan, tidak mens 2 minggu. Dokter katakan sudah mengandung, ada janin di rahimnya umur 2 minggu. Bapaknya yang telepon sama saya, engkohnya telepon sama saya. Pak Pendeta, Pak Yohanes, boleh sharing? Boleh. Ada apa? Dia katakan, boleh nggak saya menggugurkan kandungan? Loh, kenapa digugurkan kandungan? Karena mumpung masih 2 minggu, kata dokter saya mengandung. Loh, kok mumpung? Saya katakan, mumpung 2 minggu. Jangan. Apa alasannya kamu mau gugurkan anak dalam kandungan istrimu? Dia katakan, anak saya 2 perempuan, Pak Yohanes. Saya khawatir, saya takut nanti lahir ketiga, nanti perempuan lagi. Ya siapa suruh mengandung, saudara ya. Sekarang giliran istrinya mengandung hamil, anak ketiga mau jadi anak ketiga, dia katakan kami mau gugurkan, kami khawatir nanti lahir perempuan lagi. Lalu saya pakai hikmat Tuhan ngomong begini, nanti kalau seandainya anakmu laki-laki yang lahir, apakah kamu gugurkan? Oh ya enggak Pak Yohanes. Oh menurut Pak Yohanes anak saya laki-laki tak Pak? Loh enggak, seandainya kalau anaknya laki-laki digugurkan apa tidak? Dia katakan, oh ya enggak. Oh jadi menurut Pak Pendeta, Pak Yohanes, anak saya laki-laki. Saya ini kadang-kadang repot saudara ya. Saya yang coba kasih pendapat, saya yang dibuat repot juga gitu ya. Perkataan saya dipegang sama dia. Oh begitu anak laki-laki, ya sudah doakan saja mulai sekarang. Saya katakan anakmu laki-laki. Nanti ya saya katakan kalau anakmu laki-laki kasih nama Samuel, saya katakan. Saya waktu itu ngomong seperti itu. Anak laki saya laki-laki Pak. Jadi dia yang senang dapat anak laki-laki, saya yang yang repot gitu. Tapi ajaibnya lahir laki-laki. Coba kalau lahir perempuan, apa dikasih nama Samuel Neo, saudara ya bayangkan. Dia yang senang, saya yang repot saudara. Tapi lihat contoh, bahkan ada beberapa juga jemaat katakan, mumpung masih berapa minggu Pak. Saudara menggugurkan anak dalam kandungan, itu pembunuhan. Kalau saudara pernah lakukan itu pembunuhan.
boleh bertobat. Bertobat selalu ada kesempatan. Minta ampun sama Tuhan. Jangan ulangi lagi itu kebodohan. Maaf kata-kata saya. Ini namanya suami istri yang dungu di mata Tuhan. Sebab tangannya menumpahkan darah. Dia pikir katanya nasihat dokter enggak apa-apa. Ya mungkin nasihat medis boleh. Tapi secara firman Allah tidak boleh. Tidak boleh secara firman Allah. Anak mau usia berapapun 1 minggu. Udah ada kehidupan. Kalau Anda tanya sama saya. Dan secara pandangan firman tidak boleh. Karena waktu kita terbatas. Anda nanti bisa baca lagi. Termasuk hati yang membuat rencana yang jahat. Nggak boleh. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Kaki yang membawa kita berdosa. Hati-hati nggak boleh. Dan seterusnya. Jadi hari ini kita belajar sesuatu. Ada 7 perkara yang Tuhan tidak suka. Dan kenapa orang melakukan? Karena dia gak mengenal Tuhan. Dia pakai akalnya, dia pakai hikmatnya. Kalau Anda mengatasi masalah, harusnya orang Kristen kalau punya masalah, datang sama Tuhan. Kalau ada orang Kristen berkata begini, saya gak percaya kalau saya sakit saya berdoa bisa sembuh. Saya gak percaya saya sedang hutangnya banyak berdoa minta tolong sama Tuhan, Tuhan berkati saya. Orang yang berkata gak percaya berdoa ditolong sama Tuhan. Bukankah dia pakai logikanya? Dia kira saya pandai, tapi bodoh di mata Tuhan. Lihat Elia, dia pernah berdoa sampai 7 kali minta hujan. Akhirnya apa? Tidak sia-sia doanya. Hujan lebat turun dengan luar biasa. Saya maksudnya mengajarkan pengajaran firman Allah ini adalah, saya tidak ingin. Mungkin di mata orang lain kita pandai, kita hebat kedudukannya, jabatannya. Tapi di mata Tuhan, kamu bodoh, kamu dungu. Kenapa? Pakai otak kita. Pakai kepandaian kita. Dan kita mulai coba berkata, aku tidak percaya kuasa Tuhan bisa tolong aku. Aku tidak percaya kuasa doa. Doa bisa menolong saudara. Makanya perlu kita mengenal pribadi Tuhan secara ginosko, secara pribadi. Sehingga apa? Membantu kita hadapi apapun juga kita percaya Tuhan sanggup menolong setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa.